Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita lanjutkan pembacaan kitab Arba'in Nawawi pada hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sokhri, rupani Abdurrahman bin Sokhri radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Abdurrahman utawa Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, sami tu taung rungu sapa ingsun Rasulullah saking Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ngendika sapa Rasul, ma utawi perkara nahaitu kang wis nyegah sapa ingsun, nahaitu kang wis nglarang sapa ingsun kum ing sira kabeh anhu saking ma fajtanibu mongko padha ngedono sapa sira kabeh bu ing ma. Wa maulan utawi perkara amartu kang wis perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh fa'alu mongko nglakonana sapa sira kabeh bu ing ma. Mastata'tum kelawan perkara istata'tum kang mampu sapa sira fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim fa innama mongko angel pestine ahlaka rusak ahlakang rusakaken alladzina ing wong akeh minkum min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Apa sing rusaken apa kasratul masa ilihim akeh olehe takone alladzina waqtilafim lan ora nurute mereka maring ora nurute alladzina ala ambiyaihim ing atase pira-pira nabine alladzina. Rawang riwayataken bu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang berkait tentang hukum-hukum di dalam agama Islam. Nabi menyampaikan apapun yang sudah aku larang, apapun yang tidak aku perbolehkan baik oleh Nabi dan oleh Allah anhu dari perkara itu fajtanibu maka jauhilah. Ketika ada larangan maka harus mengejauhi, dan ini harus dilakukan seketika. Sama sekali tidak ada istighna, harus seketika. Kecuali ada hal-hal yang memperbolehkan untuk tidak melakukan hal yang dilarang, untuk melakukan hal yang dilarang tersebut. Wa ma'amatu, dan apapun yang sudah aku perintahkan, kata Nabi, maka kerjakan. Kerjakan dengan sekemampuanmu. Kemudian janganlah engkau banyak mempertanyakan ini, karena banyak hal, karena para umat-umat terdahulu itu rusak, itu hancur, dihancurkan oleh Allah dikarenakan mereka banyak bertanya dan kemudian mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi mereka. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, di dalam hukum Islam, kalau ada hal yang dilarang kemudian diketahui oleh orang, maka itu harus segera dihindarkan, tidak boleh kemudian dilakukan. Sedangkan kalau itu ada perintah, maka dalam perintah ini masih diperbolehkan untuk tidak seketika melakukannya. Satu contoh, ketika kemudian ada waktu masuk sholat zuhur, maka ketika itu tidak harus wajib langsung kemudian melaksanakan, tetapi kemudian dia harus melakukan wudhu dan seterusnya sampai selesai. Kalaupun toh ada sebuah
sebuah kegiatan itu masih ditolerir oleh syariah, maka silakan kemudian masih mengerjakan kegiatan itu. Kemudian setelah selesai baru mengerjakan kewajiban tersebut. Sementara kalau ada hal yang dilarang, maka seketika itu harus ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Satu misal, ketika kemudian diberikan makanan kepada kita, kemudian kita memakannya, dan setelah itu kita tahu kalau makanan itu ternyata adalah barang haram, maka seketika itu makanan harus ditinggalkan tanpa harus ada penawaran apapun, kecuali kalau kemudian dalam kondisi darurat. Satu misal, ketika kita berada di satu tempat di mana kemudian kita kehabisan perbekalan, satu misal ketika di tengah hutan kita kehabisan perbekalan, kita tidak memiliki makanan yang diperbolehkan, ketika itu ketemu dengan barang yang haram, satu misal ada ular, kalau kita tidak makan maka kita akan meninggal. Maka makan barang haram seperti ini diperbolehkan dikarenakan ada darurat. Sementara kalau tidak dalam kondisi darurat, maka tidak diperbolehkan dan harus ditinggalkan seketika. Kemudian dalam hal ini, apa yang sudah disampaikan oleh Nabi, kita tidak perlu mempertanyakan. Kita laksanakan apa yang diperintahkan, kita laksanakan apa yang dilarang. Kita tidak perlu mempertanyakan terlalu banyak tentang apa yang diperintahkan itu. Sebab dicontohkan oleh Nabi, umat-umat terdahulu itu banyak yang hancur, banyak yang rusak karena banyaknya pertanyaan tentang itu, tentang apa yang diwajibkan. Dan kemudian kalau memberatkan, justru mereka tidak mau menuruti atau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, sehingga menimbulkan murkanya Allah dan mereka pun diberi azab oleh Allah. Demikian penjelasan dari hadis ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada hal yang benar itu dari Allah, kalau ada yang hal salah itu adalah dari pribadi saya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.